Ya, halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada sore hari ini dengan cuaca yang sedikit mendung bisa kita saksikan karena beberapa hari terakhir ini di tahun baru Pulau Dewata Bali seringkali mendung di hari-hari biasanya, entah itu siang bahkan hingga sore hari. Video kali ini pun kami mulai dari kawasan wisata Canggu, yang mana kami ingin melihat kondisi terbaru, termasuk juga di jalan shortcut baru, jalur alternatif yang sedang dalam proses pembangunan. Kami akan mencoba untuk mengupdate seperti apakah proses atau progres terbarunya. Karena menurut dari beberapa informasi yang kami dapatkan, jalur alternatif di Simpang Madonan Simpan Brawa akan segera diresmikan oleh pemerintah setempat pada tanggal 10 Januari mendatang. Maka dari itu kita akan saksikan bersama seperti apa perkembangan progres terbarunya, yang mana video kami sebelumnya telah kami buatkan videonya terbaru tentang update jalan ini, yaitu masih dalam proses pembangunan, proses pemerataan tanah. Dan kali ini pun dapat kita saksikan cukup banyak perubahan, yang mana sebelumnya banyak sekali alat berat dan kini telah bersih dari alat berat, mungkin tinggal proses pengaspalan. Bisa kita saksikan bersama. Ya, barusan tadi dapat kita saksikan bersama kondisi terbaru dari jalan alternatif yang sedang dalam proses pembangunan. Rencananya pun akan segera selesai, tinggal proses pengaspalan, yang mana rencananya pun menurut dari informasi Bupati Badung atau Kabupaten Badung setempat, salah satu jalan tersebut diharapkan dapat mengurai kemacetan di kawasan wisata Canggu, yang mana shortcut di Bubaneng tersebut rencananya akan segera dibuka tepat tanggal 10 Januari mendatang ya guys. Kurang lebih seperti itu sedikit informasi update terbaru di pembangunan jalan alternatif baru di kawasan wisata Canggu Badung. Dan baik, kembali lagi, kali ini kami akan lanjut perjalanan dan kami nanti akan langsung menuju ke Jalan Pantai Batu Bolong. Kita akan lihat seperti apa aktivitas dari para wisatawan, termasuk mereka wisatawan mancanegara ketika telah menginjak di tahun 2024, di masa-masa akhir liburan akhir tahun pastinya. Yang mana pada video-video kami sebelumnya kita dapat saksikan awal-awal tahun banyak sekali turis-turis mancanegara yang beraktivitas di kawasan tersebut. Maka dari itu kita akan coba lihat kembali saat ini update terbarunya seperti apa. Apakah masih tetap sama dengan keramaian wisatawan mancanegara yang berlalu lalang, yang beraktivitas di Canggu Center? Kita akan saksikan bersama pastinya. Dan kembali dapat kita saksikan di sebelah kanan kami saat ini atau di hadapan kami saat ini cukup padat merayap kendaraan-kendaraan yang melintas, yang melalu lalang di kawasan ini, khususnya dari arah
Dari arah timur menuju ke arah barat cukup padat merayap. Dari arah barat menuju ke timur cukup landai, bisa kita saksikan. Memang akhir-akhir ini bisa dibilang kemacetan-kemacetan yang ada di Pulau Dewata Bali lagi-lagi menjadi perhatian masyarakat, bahkan perhatian pemerintah pusat. Terlebih pada saat liburan-liburan besar seperti liburan Natal bahkan Tahun Baru yang lalu, bisa kita saksikan di mana para wisatawan yang menuju ke Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai rela untuk berjalan kaki turun dari kendaraan menuju ke bandara. Sebuah kemacetan horor yang pertama kali terjadi di Bali, tepatnya di Bandara Igusti Ngurah Rai hingga ke Tol Bali Mandara. Hal tersebut pun memang kemacetan tersebut memang telah umum, khususnya di kota-kota besar di negara Indonesia, tak terkecuali di Pulau Dewata Bali ini. Jadi masih berfokus kepada pergerakan kendaraan pribadi atau car oriented development. Di Pulau Bali hampir semua pergerakan para wisatawan bahkan masyarakat pun mengandalkan kendaraan pribadi. Sehingga ketika kendaraan pribadi ini menjadi andalan, ya pasti akan terjadi kemacetan di mana-mana pastinya, karena banyaknya volume kendaraan yang melintas dengan kondisi jalan yang cukup sempit di Pulau Dewata Bali, terkecuali di jalan-jalan besar seperti di Sunset Road mungkin masih terbilang lebih lebar. Bahkan di sekitar kawasan tersebut pun seringkali juga mengalami hal yang sama, kemacetan yang cukup panjang. Apalagi ketika musim liburan tiba, banyak sekali kendaraan yang melintas dari luar Pulau Dewata Bali yang masuk menggunakan kendaraan pribadi dengan volume yang cukup tinggi, dan hal tersebut pun tentunya menjadi salah satu efek yang menambah kemacetan yang ada di Pulau Dewata Bali pastinya. Karena di Pulau Dewata Bali sendiri pun memang cukup terbatas transportasi publik yang ada memang. Padahal seperti yang kita ketahui, kebanyakan turis-turis dari negara-negara maju, negara-negara Eropa, turis mancanegara, banyak diantaranya mereka gemar sekali bepergian dengan transportasi publik di negara mereka. Namun sayangnya opsi transportasi publik tidak banyak tersedia di Pulau Dewata Bali, sehingga para turis banyak menyewa kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi kendaraan lainnya. Turis di negaranya mereka banyak sekali, diantaranya dari Eropa, Jepang, bahkan negara-negara maju. Mereka juga senang melancong dengan menggunakan public transport. Maka dari itu, untuk menyiasati hal tersebut, kedepannya pun rencana tahap awal pemerintah setempat akan mematangkan proses pembangunan LRT yang ada di Pulau Dewata Bali. Tentunya hal tersebut dapat mengangkut banyak orang dan dapat memecah kemacetan yang ada di Pulau Dewata Bali. Selain itu, dengan adanya LRT nanti diharapkan juga dapat mempercepat pergerakan masyarakat ataupun para wisatawan secara efektif dari dan menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai pastinya, khususnya mereka yang seringkali berada atau staycation di sekitar kawasan wisata, entah itu di Legian Kuta bahkan Seminyak Canggu ini. Dan kembali juga dapat kita saksikan di Jalan Pantai Batu Bolong saat ini, salah satu kampungnya para bule di Pulau Dewata Bali. Banyak sekali di kawasan ini turis mancanegara yang memilih untuk tinggal selama berlibur di Pulau Dewata Bali. Namun dapat kita saksikan pada sore hari ini terlihat cukup sepi. Turis mancanegara yang beraktivitas bisa kita saksikan, yang mana pada video-video sebelumnya di akhir-akhir tahun bahkan di awal tahun banyak sekali turis mancanegara yang lalu lalang beraktivitas. Namun pada sore kali ini bisa kita saksikan sedikit berkurang, meskipun ada beberapa yang masih terlihat. Dan tak juga lupa kami ucapkan selamat bergabung ya bagi sobat lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton serta mengikuti video-video kami dari awal hingga kini.
Semoga apa yang kami tayangkan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi sobat lovers semuanya, dimanapun Anda berada pastinya. Kami harap seperti itu. Dan kami informasikan kembali bahwasanya kami tadi mengawali perjalanan dari Jalan Raya Canggu menuju ke Jalan Shortcut Canggu yang sedang dalam proses pembangunan. Jalan shortcut baru atau alternatif baru di Simpang Tibu Beneng, Brawa, dan juga di Jalan Padonan. Kondisi pembangunan tersebut telah hampir selesai, mungkin tinggal proses pengaspalan yang mana rencananya kami ulangi kembali akan diresmikan pada tanggal 10 Januari. Dan kembali sambil kita saksikan suasana di sekitar Jalan Batu Bolong ini, kami lanjutkan cerita kami sebelumnya bahwasanya Pulau Bali beberapa waktu yang lalu di akhir dan di awal tahun baru dibanjiri oleh turis-turis dari mancanegara. Namun sayangnya turis-turis mancanegara tersebut didominasi dari mereka yang berasal dari negara-negara Eropa, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya pun justru Pulau Bali menjadi tujuan utama turis-turis dari Australia, kini beralih menjadi tujuan turis-turis dari negara Eropa, yang mana tahun kali ini turis-turis yang berasal dari Australia kerap disebut mendominasi kunjungan turis asing ke Indonesia, terutama ke Bali. Menurut data dari BPS Australia, kini telah menurun. Kunjungan ke Pulau Dewata Bali tidak banyak seperti tahun-tahun sebelumnya di akhir tahun. Kendati demikian, rupanya Indonesia termasuk khususnya Bali bukanlah destinasi liburan utama turis-turis Australia pada akhir tahun ini. Bahkan Indonesia hanya menempati urutan ke-7 menurut dari riset terbaru yang dirilis oleh Forum Pariwisata dan Transportasi Australia. Perlu diketahui bahwasanya riset dari media Australia TFF mengungkapkan sebanyak 75% warga Australia telah merencanakan liburan musim panas. Adapun musim panas di Australia jatuh pada bulan Desember akhir tahun hingga bulan Februari. Riset tersebut pun mencari tahu besaran pengeluaran para warga Australia saat liburan musim panas, rencana libur hari Natal, hingga liburan-liburan lainnya. Pada periode liburan kali ini, semakin banyak warga Australia yang berlibur, tak hanya di dalam negeri dan membantu pelaku wisata lokal, tetapi juga ke luar negeri. Namun sayangnya pilihan untuk liburan dari masyarakat Australia ke luar negeri tidak untuk pergi ke Pulau Dewata Bali, tapi mereka memilih untuk menuju ke Selandia Baru, salah satu tempat favorit baru bagi masyarakat atau bagi negara Australia untuk menghabiskan musim-musim liburannya di akhir tahun dan juga di awal tahun 2024. Indonesia termasuk Bali berada di peringkat 7 bersama Amerika Serikat, Kanada, China, Vietnam, serta tempat-tempat lainnya seperti Thailand. Baik, kembali lagi dapat kita saksikan suasana di sekitar kami saat ini, yang mana kami akan sampai di Canggu Center, salah satu pusat keramaian biasanya yang dapat kita temukan di kampungnya para bule ini di Canggu, Bali. Dan kita saksikan bersama mulai terlihat ada beberapa lebih banyak turis-turis mancanegara yang terlihat di perempatan depan kami saat ini di Canggu Center. Mancanegara mulai terdapat jalan kaki, ada juga yang mengendarai kendaraan roda 2 pastinya di sekitar kawasan ini. Cukup banyak memang. Di sini dapat kita saksikan bersama sebuah tolak ukur atau barometer seperti apa situasi pariwisata yang ada di kawasan Canggu. Sebuah kawasan wisata yang menjadi tempat-tempat staycation favorit wisatawan dari berbagai negara,
Banyak sekali wisatawan yang ada di kawasan ini tak hanya nyaman untuk berlibur, tapi juga banyak sekali tempat-tempat menarik yang layak untuk dikunjungi, seperti halnya rekomendasi villa dengan spot foto yang paling instagramable, ataupun kafe-kafe restoran seperti di sebelah kiri kami saat ini. Restoran-restoran dengan nuansa-nuansa Eropa bernama Santorini. Namanya pun juga sangat khas sekali dengan negara tersebut, negara Yunani, sebuah kota Santorini atau pulau mungkin di negara Yunani, Greek. Jadi kembali lagi banyak kalangan memilih kawasan Canggu ini untuk staycation karena punya spot-spot instagramable, unik-unik, sangat cantik sekali toko-toko, kios-kios yang ada di kawasan ini berjejer. Mulai dari kafe-kafe, bahkan restoran-restoran, homestay, bahkan hotel-hotel yang cukup mewah, tempat-tempat spa, juga banyak penukaran uang termasuk rumah sakit juga ada di kawasan ini. Jadi sangat lengkap sekali apa yang mereka butuhkan akan ada di kawasan wisata Canggu Bali atau kampungnya para bule ini. Nama-nama dari toko-toko, kios-kios pun kebanyakan mereka menggunakan nama-nama khas dengan ciri khasnya masing-masing. Kebanyakan mereka menggunakan nama-nama bahasa Inggris, nama toko-toko mereka, sama halnya seperti di kawasan wisata Ubud. Jadi memang banyak sekali kalangan memilih kawasan Canggu ini untuk staycation karena memiliki spot-spot yang cukup instagramable. Kalangan artis juga selebgram selalu mengincar kawasan ini pastinya. Bukan itu saja, di Canggu ini juga ramai sekali seperti yang kami lihatkan sebelumnya. Kafe-kafe, bahkan restoran. Bahkan saat ini pun disebut-sebut kawasan wisata Canggu dapat mengalahkan kawasan wisata Kuta yang dulu sangat hits sekali dengan kunjungan wisatawan dari berbagai negara. Saat ini Canggu merupakan daerah yang banyak dikenal dan dengan cepat menjadi favorit para wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Bahkan kawasan wisata Canggu ini menjadi sangat padat dengan para wisatawannya karena banyak destinasi wisata ternama. Maka dari itu tersedia banyak sekali hotel, resort maupun villa untuk memudahkan wisatawan menjangkaunya. Lebih banyak destinasi wisata di Canggu ini, terutama di Jalan Batu Bolong ini hingga di Jalan Pantai Berawon. Nah, kali ini kami berjalan kembali menuju ke Jalan Shortcut Canggu, yaitu salah satu jalan yang paling viral, jalan yang cukup ramai hampir setiap harinya, dilewati lalu lalang kendaraan roda 2 bahkan roda 4 dengan akses yang cukup sempit, namun banyak sekali yang menjadikan jalan shortcut tersebut menjadi alternatif pilihan ketika di jalan-jalan utama mengalami situasi kepadatan atau kemacetan. Kita akan saksikan bersama seperti apakah suasana terbarunya di Jalan Shortcut Canggu. Apakah masih tetap sama dipadati oleh kendaraan-kendaraan melintas atau terlihat cukup lancar pada sore hari ini? Kita akan coba saksikan bersama pastinya. Jadi beginilah update terbaru situasi di kampungnya para bule di Canggu, Bali, mulai dari Jalan Raya Canggu hingga ke Jalan Pantai Batu Bolong ini. Bisa kita saksikan. Cukup ramai, namun tidak seramai seperti pada video kami sebelumnya, yang mana banyak sekali turis-turis mancanegara hingga terjadi kemacetan di beberapa titik. Sebuah kawasan wisata yang berada di pulau kecil di Pulau Bali, Indonesia. Sebuah kawasan wisata yang memiliki potensi yang sangat-sangat menakjubkan. Jadi jangan heran apabila wisata ke Pulau Bali, sobat lovers berlibur ke Pulau Bali, ada banyak wisatawan yang mondar-mandir warawiri liburan di pulau ini, lalu lalang. Bahkan ada sejumlah wisatawan di Bali yang dominan. Penduduknya diisi oleh wisatawan dari berbagai negara, sehingga kawasan tersebut
kerap disebut sebagai kampung turis atau kampung bule di Pulau Dewata Bali, seperti halnya di Canggu ini. Dan kali ini kami telah memasuki jalan shortcut Canggu, jalan yang cukup viral di mata para wisatawan. Sebuah jalan yang sempit namun bisa kita saksikan dapat menghemat waktu perjalanan ketika dari dan menuju Batu Bolong ke Pantai Brawo. Karena memang cukup jauh jika harus memutar ke Jalan Raya Canggu, belum lagi kemacetan dapat kita saksikan di awal-awal video kami tadi. Cukup parah kemacetan khususnya dari arah timur menuju ke arah barat. Dan di sini dapat kita saksikan cukup longgar, cukup lancar kondisi lalu lintas di Jalan Shortcut Canggu, yang mana pada akhir tahun kemarin menjelang tahun baru cukup padat merayap dari dua arah, dari timur barat, begitu juga sebaliknya. Bahkan kami pun sempat terhenti di Jalan Pantai Brawo karena tidak mendapat akses untuk melintas ke Jalan Shortcut Canggu ini karena saking banyaknya kendaraan-kendaraan yang melintas padat. Kemacetan terjadi di mana-mana termasuk di Jalan Shortcut Canggu ini. Dan dapat kita saksikan bersama pada update terbarunya sore hari cukup lancar. Mungkin karena telah usai tahun baru, banyak juga wisatawan mancanegara yang memilih untuk kembali ke negaranya masing-masing, sehingga beberapa titik di Pulau Dewata Bali terlihat lebih lancar daripada sebelum-sebelumnya. Ya, barusan tadi dapat kita saksikan sedikit kemacetan di ujung dari Jalan Shortcut Canggu, dan kali ini kami tengah sampai di Jalan Pantai Brawo. Bisa kita saksikan cukup lancar meskipun tidak banyak aktivitas dari para wisatawan ya pastinya. Demikian juga video serta informasi bahkan cerita yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya, Sobat Lovers. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan, apa yang kami bagikan, dan juga kami informasikan dapat memberikan hiburan serta dapat memberikan manfaat bagi Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Kami mewakili tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.